Kami dari wilayah Rohani sangat mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah meringankan langkah dan juga menyediakan waktu untuk kita datang beribadah, bisa bersama-sama bersyukur atas nama Tuhan karena sudah mendampingi wilayah Rohani ini sampai pada usia yang ke-7 tahun. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Wilayah Rohani Santo Yohanes ini biasa menyebut nama itu panjang, penginjil, rasul dan penginjil. Kalau ketik itu di kolom itu mesti 2 baris kalau rasul, penginjil. Karena mereka mungkin mau mengangkat 2 hal. Tidak semua rasul-rasul itu penginjil. Tapi sebenarnya ada yang kurang, mesti tambah lagi. Yohanes itu rasul, penginjil, dan penulis surat apostolik seperti Petrus, Paulus kan dia rasul, tapi ada Yohanes. Dan kalau kita membaca Injil Yohanes dan surat Yohanes, kita akan menemukan suatu garis besar yang dalam pertemuan ini, perayaan syukur ini, saya mau angkat. Kita mau garis bawahi untuk tema dengan semangat Santo Yohanes penginjil, rasul penginjil, kita belajar membangun umat, membangun persekutuan. Jadi saya mau mengajak kita bermenung hal yang kecil, mungkin juga untuk wilayah rohani ini, tentang apa yang menjadi karakteristik dari tulisan dan juga tentang rasul ini. Kaya 1-2 poin melalui bacaan ini. Sebelum kita bersyukur bersama merayakan perayaan Ekaristi ini, mari kita siapkan hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat, para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur nomor 355. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami.
di Kau, kami menyembah di Kau. Kami memuliakan di Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasulmu. Kami mohon, semoga kami, terlebih-lebih persekutuan umatmu yang bernaung di bawah pelindung Santo Yohanes Rasul, diberikan akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan dengan cemerlang, untuk meyakini sabda yang telah menjadi manusia, untuk meyakini sabda yang adalah hidup yang diwujudkan dalam kasih. Semoga sabda ini dapat senantiasa kami perdengarkan dalam wujud pewartaan kabar gembira. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami
adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bermazmur. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Referen. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Refrain, bersukacitalah karena Tuhan. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Refrain, karena Tuhan, hai orang-orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Refrain, Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan suara para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya umat persekutuan umat di wilayah rohani Santo Yohanes, Rasul dan Penginjil. Sebetulnya tema ini itu diinspirasikan dari bacaan yang pertama dari surat Yohanes
Dan setiap perayaan Pesta Pelindung akan dibacakan teks yang sama ini, yakni kisah kebangkitan. Banyak yang boleh direnungkan di sini, tapi saya suka menggarisbawahi beberapa hal ini. Kalimat yang terakhir itu dituliskan begini, datanglah murid yang datang pertama, kita tahu bersama itu Yohanes, dan di situ dia tulis tentang dirinya sendiri, dan dia percaya. Aku pernah ngajar ke Yohanes ini karena dia tulis, dia tidak bilang Petrus percaya, enggak, dia bilang dia yang percaya. Jadi dia lebih dulu percaya daripada Petrus. Tapi untuk saya itu hal yang menarik. Mengapa itu hal yang menarik? Karena dia percaya inilah. Dia kan membaca Injil jangan membaca dari pertama ke belakang. Membaca Injil sebenarnya membaca keyakinan penulis. Dan keyakinan penulis itu dari belakang ke muka. Jadi Yohanes itu dia ikut dengan Yesus, dia belum tulis, belum menulis apapun. Dia ikut dulu semua. Nanti ketika bangkit, baru dia percaya. Dan dari momen itulah dia mulai menulis. Apalagi tulisan Injil Yohanes nanti sekitar tahun ke-100. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas sudah, sedangkan Yohanes belum. Yohanes nanti menyusul. Maka apa yang dia sebutkan ini, dia melihatnya dan dia percaya. Apa yang dia percaya, itulah yang sebenarnya kalau kita ingat baik-baik dibaca pada hari Natal. Akan dibaca juga yang sama tanggal 31 Desember. Sabda sudah menjadi manusia. Dan teks yang sabda tentang sudah menjadi manusia itu dia ungkapkan dalam bacaan pertama. Suratnya yang pertama, malahan bagian yang pertama berbicara yang kalimat yang bagus. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Maka sesuatu hal yang mungkin terlalu jadi seperti Yohanes, suatu spiritualitas dari Yohanes penginjil. Satu hal, dia mulai dengan dirinya sendiri. Dan untuk sesuatu mulai dengan percaya. Percaya bukan, ya kita tahu. Itu seringkali saya juga sebagai pastor lain-kali kalau mau jujur. Sakramen-sakramen lain-kali kita percaya, lain-kali tidak percaya. Ada momen yang kita kurang yakin, ini betul-betul atau tidak. Ada momen di mana saya ada suatu semangat untuk itu. Karena percaya bukan cuma satu kali. Saya percaya. Percaya itu proses. Hari ini saya boleh percaya. Besok saya boleh tidak percaya. Ketika ada orang sakit dan meninggal, ketika saya berkhotbah, saya percaya bahwa dia masuk surga. Tapi kalau yang pengalaman itu anggota keluarga saya yang saya sayangi, kemudian pergi, belum tentu saya langsung percaya bahwa Tuhan itu baik. Belum ada. Maka kepercayaan itu dari dalam. Maka Yohanes bicara tentang kebangkitan dengan kata satu hal, saya percaya. Baru habis saya percaya, maka berikut untuk mewujudkan kepercayaan itu, bagaimana saya menghidupi. Dan apa yang Yohanes hidupi, saya suka dengan teks yang pertama kali. Sabda telah menjadi manusia. Sabda itu adalah Allah. Dan Allah itu hadir tinggal di tengah-tengah kita. Itu teks yang kita sudah dengarkan. Kalau kita mengerti itu, bagus. Kita dalam pengertian itu kita boleh baca bacaan yang pertama. Saudara yang terkasih, apa yang kami rasakan, kami telah alami sebelumnya. Itu sudah bakode ini kan. Kita sudah kita pelindung, kita cabang. Jangan tuh Yohanes saudara. Itu bukan dia kode salah, dia kode betul. Saya mau sadar, karena ada semua tidur. Karena soal apa?
Kalau kita mengerti itu baru kita baca di sini. Bacaan pertama. Apa yang dipercayai, yakni sabda itu hidup. Itu sabda mana? Yang dia sebutkan dalam bagian pertama Injil. Allah menjadi manusia. Sabda itu telah menjadi daging dan dia hidup. Dia hidup bukan cuma 3 tahun. Dia hidup sampai kekal karena bacaan Injil tadi. Dia percaya bahwa sabda itu telah mati dan bangkit. Ingat, iman Kristiani itu iman kebangkitan. Orang memang gak taruh salib. Salib ini ada orang bilang ini iman kematian. Salib ini bermakna karena ada kebangkitan. Tapi mengapa mesti ditaruh begini? Karena sederhana. Syarat kebangkitan harus seperti ini. Itu syarat kebangkitan. Jadi kalau kita tidak pernah mengalami situasi seperti ini, itu kita tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Itulah yang Yohanes katakan. Apa yang saya lihat, itu yang saya tuliskan. Sabda itu hidup. Dan itu hidup itu telah dinyatakan. Dan saya, Yohanes bilang kami yang bersama Rasul, saya telah melihatnya. Dan itulah yang saya beritakan kepada Anda. Apa yang mau dibilang? Gampang. Kita lain kali imam, apa yang kita khotbahkan itu seringkali bukan kita yakini. Atau bisa kita tidak yakini. Kita buka buku, kita baca bahan renungan, kemudian kita mulai sampaikan kepada orang apa yang saya baca. Bukan saya baca, saya renungkan, apakah ini saya yakini. Baru saya khotbahkan pada orang. Kalau cuma saya bacakan, maka ada sesuatu syarat yang oleh Yohanes tak terpenuhi. Percaya dulu apa yang diwartakan. Maka syarat pertama menurut Yohanes, percaya. Kok apa tuh inti kepercayaan? Sederhana. Semua hidup cuma diyakini satu. Allah telah menjadi manusia. Malah kalau saya pakai pinjam ulang khotbah saya, sabda telah menjadi manusia. Artinya apa yang dia bilang itu berwujud. Kita pastor boleh bilang solider, mas kita tidak pernah mewujudkan solider. Kita boleh bilang umat berkorban, tapi kita pastornya tidak pernah menunjukkan pengorbanan. Kita boleh bilang umat banting tulang, kita pastor hampir dan daging hampir tidak jabanti, jangankan tulang, malah makan tulang. Itulah yang dikritisi oleh Yohanes. Apakah yang saya bilang? Saya percaya. Maka persekutuan itu bagus. Tapi inti persekutuan itu yang Yohanes ingat. Apakah saya percaya persekutuan kita ini wilayah rohani memang itu menjadi tanda kerajaan Allah. Makanya tidak ada bubar jod wilayah rohani. Merger dengan Thomas Becker. Karena semua pesta begini dengan orang berusaha. Tapi 2 kali pesta. Maka apa yang saya pilih? Saya rasa ini yang mulai. Jadi, dan apa yang saya kini, saya backing lebih dulu, baru minta orang lain backing. Aku sekurang-kurangnya bilang pada orang, tapi orang bisa. Sehingga nyanda cuma perintah orang, sendiri nyanda mau backing. Itulah oleh yang bilang percaya. Kedua, apa yang dikatakan itu sudah harus berbeda. Saudara-saudari terkasih, umat muslim banyak spiritualitas, tapi kalau untuk saya, kalau dia baca ini, satu hal yang boleh suatu direnungkan yang bagus, spiritualitas. Orang banyak bicara yang baik, tapi Yohanes mengingatkan, apakah yang orang bicara yang baik itu orang bikin dulu. Jangan cuma khotbah pada orang, cuma sampaikan pada orang, cuma mengajak orang, tapi orang tidak bisa. Dan hal yang terakhir, kita coba bilang ke Injil bagian pertama sampai bagian terakhir. Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
masing-masing ada boleh dirangkum dalam satu kata. Matius itu hukum, Markus itu sederhana, Lukas itu penyembuhan, Yohanes itu, Injil Yohanes itu kasih. Kalau orang baca Matius, dia bicara tentang hukum Taurat. Markus itu cuma bicara sederhana, Yesus itu kabar baik, titik. Dan seluruh di perjalanan yang pendek cuma menunjukkan dia itulah kabar baik yang berbudi. Kalau Lukas itu banyak dengan cerita penyembuhan. Sedangkan Yohanes, dia cuma bicara satu, kasih. Untuk kasih ini, maka itu doa terkenal, itu doa persatuan, kasih semua ada pada Injil Yohanes. Karena kalau dihubungkan satu, persatuan, sabda, apa semua yang dikatakan tadi, tidak ada nilai kalau orang tidak ada kasih. Dan kasih tertinggi itulah salib. Ingat Passion of Christ, kalau itu film bagus. Atau kalau orang baca cerita kisah sengsara Yesus yang paling panjang dan kalau mau lihat paling menggugah, itu kisah sengsara menurut Injil Yohanes. Ya. Tapi ingat baik-baik, itu Tuhan bilang menderita. The Passion of Christ, itu kan film yang pernah terkenal. Tapi passion bukan penderitaan. Ingat kata compassion, itu bukan penderitaan, tapi sungguh-sungguh merasa menjadi bagian. Maka penderitaan, kalau orang berikan dalam makna kasih, itu tidak menderita. Itu compassion. Itu orang merasa menjadi bagian. Sederhana. Kalau orang kita sayang, apapun itu dia bilang, biar kita biar hujan keras, tidak ada persoalan. Sayang boleh dibutakan garam, gigi. Maka orang tidak suka, biar dia suruh cuma bilang sesuatu, orang langsung caci maki. Apa yang menjadi alat itu? Bukan orang itu, tapi rasa sayang terhadap orang itu. Maka yang merubah semua karya, hidup, tindakan, bukan orang lain, tapi diri sendiri, dan bagaimana dia melihat yang lain. Cara melihat yang lain menurut Yohanes cuma satu, percaya, kasih. Semoga persekutuan yang menjadi tema wilayah rohani. Dan kita suka dua kali di sini kan. Pertama ada berkat rumah kan. Berapa keluarga biara di sini? 17. Orang 17, baru yang hadir lain kali cuma 17. Jadi, apa? 5 orang saja, 4 orang saja tidak apa. Tapi yang paling lebih penting bahwa apakah saya percaya bahwa persekutuan itu sungguh-sungguh dapat menjadi benih untuk menunjukkan tentang spiritualitas saya, simbol persatuan. Barangkali kita melihat kuantitas 1000, belum tentu 1000 itu sungguh-sungguh compassion. Yang lain ikoran. Ya, tapi yang itu sedikit yang ada, yang lain sudah menjadi satelit berputar-putar. Itu yang menjadi ini. Bukankah Yohanes menunjukkan dalam Injil Kristianitas dimulai dari kelompok yang kecil. Tapi orang yang mentradisi, mengakar. Gereja Katolik percaya itu sekarang. Tidak penting itu kuantitas, tapi yang paling penting kualitas. Dan kualitas Kristiani Katolik bagi saya satu, kasih. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita temukan iman kita. Aku percaya akan Allah Yang kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang bertempat nantian pada hari yang ketiga pada dari antara orang mati, yang di surga di sebelah kanan Allah Yang Maha Kuasa, dan sendiri akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan
persekutuan wilayah rohani ini. Semoga Allah Bapa memberikan senantiasa rahmat agar persekutuan ini dapat senantiasa terbangun, terjalin secara khusus melalui para pengurus, anggota umat yang dipercaya untuk menjadi perpanjangan tangan, melaksanakan tugas kegembalaan, menggembalakan, mengurus, memelihara kelompok umat ini. Semoga dengan semangat pengorbanan dan didasari oleh kasih, persekutuan umat ini sungguh dapat bersiara terus menjadi saksi kegembiraan Ilahi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang terikat dalam persekutuan wilayah rohani Santo Yohanes ini. Semoga Allah menyertai dalam pergumulan, kegembiraan, sukacita maupun kesulitan hidup. Mereka tetap mampu menjadi saksi tentang keluarga Kristiani yang diikat oleh sakramen pernikahan. Semoga mereka dapat membangun diri menjadi suatu keluarga sebagaimana diteladankan oleh keluarga kudus di Nazaret. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk anggota umat wilayah rohani ini yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Semoga syukur yang dipanjatkan oleh persekutuan ini dapat menjadi doa, dapat menjadi sirih bagi anggota wilayah rohani yang sudah dipanggil Tuhan, sehingga mereka pun dapat mengalami sukacita abadi surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Artinya untuk kita semua yang berkumpul di tempat ini, semoga kita pun atas cara masing-masing dapat menunjukkan persekutuan kita sebagai umat Kristiani yang percaya bahwa sabda telah menjadi manusia dalam hidup Kristus yang kita rayakan. Semoga perayaan Natal yang kita rayakan ini sungguh bergema menjadi kegembiraan batin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal harapan kami masing-masing. Bersama dengan umat-Mu, kami mensyukuri akan rahmat teladan orang kudus-Mu, Rasul Putramu, dan sekaligus menjadi penginjil meneruskan kabar baik. Semoga hidup kami dapat menjadi kabar baik dan orang-orang di sekitar kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita menyanyi lagu persembahan puji syukur nomor 380. Sajian roti anugerah ya Bapa ribalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh beras, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purnabakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudara
segala persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa yang Maha Mulia, sucikanlah kiranya persembahan kami ini dalam perjamuan cinta kasih putramu. Engkau mewahyukan rahasia agung sabda kekal kepada Rasulmu Santo Yohanes. Semoga kami pun menimba rahasia itu dari perjamuan yang kami rayakan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang engkau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu, terus memimpin kawananmu ini. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan kerjamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan akan semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, setelah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Puji syukur nomor 415. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan datang kepada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur nomor 454. Hai dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yohanes Rasulmu telah mewartakan sabda yang menjadi manusia. Bantulah kami semua agar dapat lewat misteri perayaan ini, sabda itu senantiasa tinggal dalam diri kami dan kami wartakan dalam hidup kami sehari-hari sampai kelak Engkau perkenankan memasuki kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, perayaan kasih kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia.